Kita bersyukur ya teman-teman, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk terus bernafas, terus hidup di bumi ini. Artinya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Melalui kita bisa menjangkau banyak orang, membuka mata banyak orang untuk semakin mengenal Tuhan, Allah kita yang hebat itu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke ibadah kita semua, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menghadap Engkau, Allah yang agung Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang tolong pimpin, Engkau yang berkati setiap acara dalam ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik. Juga Engkau yang tolong pimpin setiap dari kami semua anak-anak-Mu Tuhan, agar bisa duduk dengan baik, bernyanyi hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga setiap dari kami bisa semakin mengerti tentang Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau yang tolong pimpin ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah teman-teman, tadi kita udah bilang kalau kita mau dengaran setiap apa kata-kata Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita mau berbeda ya. Kita anak-anak yang taat dan kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, Lause mau ngajak kita semua untuk bernyanyi Aku Istimewa, karena kita berbeda dengan yang lain. Kita adalah anak Kristen yang taat dan mau dengar-dengaran padanya. Nah, kita semua berdiri sambil menyanyikan lagu ini. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, putar ya. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, putar. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, semuanya kita anak istimewa ya. Kita berbeda dengan yang lain karena kita mau taat kepada Tuhan dan kita mau patuh, sehingga kita istimewa karena bisa menyenangkan Tuhan. Nah teman-teman, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Aku mau mengajak kita semua untuk mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman yang akan dibawakan oleh Lause Bea, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ya, teman-teman boleh duduk, kita sambil bernyanyi dengan sekuat iman kita, setulus hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah
lebat, Yesus tolonglah aku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau di siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali melalui online ya Bapa, melalui YouTube ini, dan kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan, dan biarlah Tuhan boleh untuk memimpin kami sehingga kami boleh fokus, telinga kami boleh fokus mendengar, pikiran kami boleh hanya fokus tertuju ya Bapa akan firman Tuhan yang dibawakan, tidak berpikiran tentang hal-hal yang lain ya Bapa, dan biarlah hati kami juga boleh hanya fokus kepada Tuhan saja. Tuhan yang pimpin kami selama ibadah ini berlangsung, biarlah kami juga boleh terus ya Bapa, semakin lama semakin hari hidup kami boleh semakin serupa dengan Tuhan ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lausa mau tanya deh sama kalian. Menurut kalian nih, apa sih arti dari kata mengasihi? Pasti udah pada jawab nih ya. Sayang banget nih Lausa gak bisa denger. Tapi Lausa yakin jawaban-jawaban kalian pasti pinter-pinter semua nih ya. Nah, dari antara kalian pasti ada yang jawab nih. Lausa mengasihi itu adalah sayang Lausa, cinta, love. Nah, adik-adik itu benar ya. Itu semua benar ya. Arti dari kata mengasihi itu adalah menyayangi dan mencintai adik-adik. Nah, kalian pasti punya dong orang-orang yang kalian kasihi ya, yang kalian sayangi, kalian cintai. Contoh pasti ada, kalian mengasihi ada papa, mama, koko, cece, dede, atau juga kalian pasti punya teman-teman dong ya, yang kalian teman-teman deket, atau teman-teman yang pasti kalian peduli, kalian sayang, kalian kasihi ya. Nah, misalkan nih adik-adik ya, teman kalian nih mengasihi teman kalian ya, kalian mengasihi dia, kalian menyayangi dia, dan suatu hari dia bilang ke adik-adik kalau dia juga mengasihi adik-adik. Wah, gimana perasaannya? Pasti seneng dong ya. Ternyata bukan adik-adik doang yang mengasihi, ternyata bukan aku doang loh yang mengasihi dia, tapi dia juga mengasihi aku. Wah, pasti seneng dong ya. Nah, adik-adik, tapi ternyata dia bohong loh. Dia ada bohong sama adik-adik. Dia gak jujur sama adik-adik. Gimana tuh perasaan adik-adik? Pasti sedih ya. Pasti ada rasa kecewa. Kenapa sih? Kok dia sampai bohong ya sama aku? Kenapa ya dia gak jujur sama aku? Adik-adik, jadi kata mengasihi itu, kita mau mengatakan aku mengasihi itu bukan cuma lewat perkataan aja, bukan lewat mulut doang ya, tapi harus dinyatakan dan dibuktikan ya adik-adik. Nah, sekarang Lausa mau tanya deh sama adik-adik. Masih inget gak sama cerita yang dibawakan sama Lausa Shirley minggu lalu? Nah, ini nih, yang pastinya yang ikut Zoom live harusnya pasti pada tahu ya. Nah, harus pasti pada ingat. Nah ya, jadi Lausa Shirley itu menceritakan tentang apa sih? Lausa Shirley menceritakan tentang jemaat mula-mula di kota Yerusalem ya. Nah, pada awal gereja didirikan itu Allah sangat ketat memberikan fondasi ya, memberikan fondasi awal ya, memberikan pelajaran sebagai fondasi awal. Yaitu apa? Yaitu supaya menjaga kekudusan hidup di dalam gereja Tuhan. Nah, adik-adik, maka dari itu para jemaat mula-mula ini mereka memiliki fondasi yang kuat ya. Dan itu membuat mereka memiliki kesatuan. Kesatuan apa sih Lause? Kesatuan dalam hati dan jiwa mereka. Dan dari sinilah itu menjadi ciri khas para jemaat mula-mula. Nah, adik-adik, dari segala banyak perbedaan yang ada nih, ada satu hal lain yang membuat mereka bersatu adik-adik. Apa sih itu? Ya, mereka memiliki satu iman, satu pengharapan,
satu roh, satu Tuhan, dan satu Bapa adik-adik ya. Nah, maka dari itu mereka telah menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka, dan makanya hidup mereka pun akhirnya selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, setelah itu mereka pun juga memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif adik-adik. Nah, kalau adik-adik ingat, ada 4P nih yang diajarkan ya, yang diajarkan sama Losi Shirley. Ada yang dibilang sama Losi Shirley ada 4P nih, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ada yang ingat gak? Pada ingat gak? Harus ingat dong ya, ada 4P nih. Ada apa aja? Ada pengajaran, ada penyembahan, ada persekutuan, dan ada pelayanan bersama. Nah, adik-adik, dari 4P ini ada satu ya, salah satu yang paling menonjol itu adalah dari poin persekutuan. Apa sih yang dilakukan mereka dari poin persekutuan ini? Jadi adik-adik, mereka itu orang-orang percaya, mereka banyak yang suka membagikan, mereka suka berbagi kepada orang-orang yang kekurangan adik-adik. Jadi salah satu contohnya adalah orang-orang percaya yang kaya, yang mereka memiliki harta yang cukup lebih dari orang-orang lain. Mereka akan menjual ladang mereka atau tanah mereka, dijual, dan hasilnya itu diberikan kepada para rasul. Lalu para rasul akan membagikan hasil tersebut kepada orang-orang percaya yang kekurangan adik-adik. Nah, jadi orang-orang percaya yang kaya itu gak berlebihan. Dan orang-orang percaya yang miskin pun juga nggak kekurangan adik-adik. Wah ya, jadi itu adalah salah satu cara bagi orang-orang percaya pada saat itu ya, untuk menunjukkan kasih mereka ya kepada sesama mereka. Nah, ini adik-adik ya, coba deh kita pikirkan ya sejenak ya. Kalau kita di posisi mereka, bagi mereka harta ya, tanah mereka itu atau ladang mereka adalah sumber penghasilan mereka loh, salah satu sumber penghasilan mereka. Jadi itu berharga gak? Itu bernilai gak bagi mereka? Bernilai sekali adik-adik ya. Dengan mereka menjual tanah mereka dan ladang mereka, mereka kehilangan salah satu sumber penghasilan mereka. Bayangin kalau kita memiliki satu barang nih ya, satu barang yang buat kita, aduh kita sayang banget nih. Bagi kita itu berharga dan bernilai banget adik-adik. Kita rela gak sih untuk merelakan barang itu dan memberikannya kepada orang lain, sesama kita yang mungkin lebih membutuhkan? Itu hal yang gampang atau susah sih buat dilakukan? Susah ya adik-adik, itu bukan hal yang mudah loh. Nah adik-adik kalau ingat ya, ada cerita orang muda kaya yang datang kepada Tuhan, yang menanyakan bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dia aja gak mau loh jual hartanya ya. Dia gak mau untuk hartanya itu dibagikan kepada sesamanya, kepada orang-orang lain. Dia gak mau. Tapi kenapa sih orang-orang di kota Yerusalem ini, orang-orang yang udah percaya, kok mereka mau ya untuk melakukan itu ya, untuk menjual loh harta mereka, tanah mereka, dan diberikannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan? Itu luar biasa banget ya adik-adik. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ada Roh Kudus yang mengubahkan hati mereka, mengubahkan hati orang-orang percaya ini, sehingga mereka rela untuk memberikan harta mereka, tanah mereka, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dengan sukacita kepada sesama orang percaya ya. Mereka memberikan itu kepada sesama orang percaya yang kekurangan dengan hati yang sukacita tanpa beban ya. Nah adik-adik, di antara para jemaat mula-mula ini ada sepasang suami istri ya, yang adalah orang percaya juga. Namanya Ananias dan Safira ya. Pasti adik-adik udah pernah dengar ya. Mereka adalah pasangan suami istri dan mereka juga merupakan anggota gereja di kota Yerusalem ya, anggota gereja di Yerusalem. Nah, mereka itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama mereka ya. Mereka mengasihi Tuhan Yesus, mereka mengasihi sesama mereka. Nah, mereka ini melihat teman-teman mereka ini melakukan hal yang tadi, menjual tanah mereka dan memberikannya kepada orang-orang miskin yang lebih membutuhkan. Adik-adik. Nah, yuk coba kita dengar percakapan mereka. Safira, sudah beberapa hari ini aku sedang memikirkan sesuatu.
Apa yang menjadi pikiranmu, Ananias? Aku ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan sama teman-temanku lainnya. Kita bisa menjual sebidang tanah kita ini, lalu hasilnya kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana menurutmu, Safira? Aku rasa itu usulan yang sangat baik. Semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan dan dari Tuhan. Kita hanya mengembalikan saja apa yang telah kita terima dari Dia. Benar kata-katamu. Besok aku akan mencari orang yang membeli tanah kita ini. Ananias dan Safira sudah membuat rencana yang indah ya adik-adik. Ya, mereka akan menjual sebidang tanah mereka dan hasilnya akan diberikan kepada Tuhan ya. Nah, lalu pada keesokan harinya nih adik-adik, mereka tuh senang banget. Kenapa? Karena mereka berhasil untuk menjual tanah mereka ya. Dan hasil penjualannya itu gak kecil adik-adik. Mereka mendapatkan uang yang cukup banyak ya dari penjualan hasil tanah mereka ini. Lalu Ananias dan istrinya senang banget ya. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Pada waktu Ananias sedang memegang uangnya, terus menghitung-hitungnya, tiba-tiba adik-adik ada suara yang berbisik di dalam hatinya dia. Ananias, lihatlah betapa besar jumlah uang yang kamu terima. Sekarang kamu menjadi orang kaya. Kamu bisa menyimpan sebagian untuk keluargamu. Pasti gak ada yang tahu jumlah yang kamu terima dari tanah itu. Benar juga. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Safira. Suara siapa kira-kira itu adik-adik yang ngomong sama Ananias? Itulah suara iblis yang berbicara kepada Ananias. Dia mencobai Ananias dengan kata-kata yang manis adik-adik. Ya. Lalu Ananias pun memandang kembali uangnya. Terus dia berpikir, sebagian untuk Tuhan dan sebagian untuk saya. Tapi adik-adik, apakah Safira setuju? Maka dari itu Ananias pun pergi untuk menemui Safira, ya. Lalu ia berkata, Safira, saya yakin kamu akan senang. Lihatlah uang yang sebanyak ini. Ini adalah hasil dari penjualan tanah kita. Wah, banyak sekali bukan? Nah, bagaimana kalau sebagian besar kita serahkan kepada Tuhan. Tapi sebagian kecilnya kita simpan saja buat keperluan kita di kemudian hari. Lagian kan gak ada yang tahu jumlahnya kecuali kamu dan aku. Kepada jemaat nanti kita katakan saja bahwa uang yang kita persembahkan ini adalah jumlah uang seluruhnya ya yang dihasilkan dari penjualan tanah kita. Bagaimana? Adik-adik, Safira pun berpikir dan akhirnya menyetujuinya. Ya, maka suami dan istri ini udah telah sepakat adik-adik untuk melakukan dusta ya. Mereka akhirnya berdusta. Mereka memutuskan untuk memberitahukan kepada Petrus bahwa uang yang mereka hasilkan, yang mereka serahkan kepada Petrus ini adalah seluruh jumlah hasil dari penjualan tanah mereka adik-adik. Nah adik-adik, keesokan harinya pada saat sidang jemaat sedang berkumpul untuk berbakti kepada Tuhan, ya Ananias datang lalu dia membawa hasil penjualan dia, ya. Dia membawa hasil penjualan dia, lalu ia pun datang dan meletakkannya di kaki rasul-rasul adik-adik, ya. Seperti yang biasa dilakukan oleh anggota jemaat lainnya. Jadi memang pada saat itu memang seperti biasanya anggota jemaat memberikan hasil penjualan mereka di kaki rasul-rasul. Nah adik-adik, lalu Ananias dengan kata-kata manis, ia pun berkata seperti ini. Uang ini hasil penjualan tanahku. Aku menyerahkannya kepada Tuhan. Hati Ananias berdebar-debar adik-adik. Tetapi ia masih yakin kalau tidak ada nih seorang pun tahu kalau apa yang dia persembahkan itu hanya sebagian saja dari hasil penjualan dia. Petrus pun tidak tahu ya akan hal itu. Tapi Roh Kudus
Roh Kudus yang memberitahukan Petrus bahwa Ananias berdusta, ya. Lalu maka dari itu Petrus pun berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kamu telah menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya, dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih kepunyaanmu. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti ini? Engkau bukan mendustai manusia, melainkan engkau mendustai Allah." Ananias pun terkejut mendengar perkataan Petrus. Ya, Roh Kudus telah membongkar semua dosanya dia. Tanpa menjawab sepatah kata apapun, Ananias pun langsung terjatuh ke lantai dan mati adik-adik. Ya, rasa takut akan Tuhan pun timbul pada anggota jemaat lainnya yang menyaksikan secara langsung kejadian kematian Ananias yang secara tiba-tiba. Ya, mereka pun menyadari bahwa Allah itu bukan hanyalah Allah yang mengasihi mereka, tetapi Allah itu adalah Allah yang suci. Ya, Allah tidak mengizinkan orang Kristen untuk berdusta kepadanya, apalagi ataupun juga kepada sesamanya. Ya, lalu mayatnya Ananias pun akhirnya dibawa keluar dari ruangan itu oleh beberapa orang muda dan dikuburkan. Sementara kebaktian pun terus berjalan. Lalu di mana ya Safira? Kok gak kelihatan ya Safira? Nah, Safira ternyata nunggu di rumah adik-adik ya. Dia belum tahu kalau Ananias telah meninggal ya. Walaupun di rumah tapi Safira nih terus gelisah ya. Kenapa? Dia bertanya-tanya nih. Mana nih ya Ananias ya? Kok lama banget belum pulang-pulang? Kok udah jam segini kenapa lama banget dia? Kenapa gak balik-balik ke rumah ya? Setelah menunggu 3 jam nih lamanya adik-adik, akhirnya Safira pun keluar dari rumah dan dia pun menyusul ke tempat pertemuan ya. Safira pun masuk ke tempat pertemuan itu tanpa curiga apa-apa. Dia pun masuk langsung dia mencari nih, di mana nih Ananias ya? Di mana nih suami saya ya? Kok nggak kelihatan ya? Sambil dia mencari-mencari, dia pun mendengar tiba-tiba nama dia dipanggil oleh Rasul Petrus ya. Nama dia dipanggil sama Rasul Petrus, disuruh maju ke depan. Akhirnya Safira pun maju ke depan ya adik-adik ya. Safira maju ke depan, lalu dia melihat, ada kantong uang suaminya. Kantong uangnya Ananias adik-adik ya. Rasul Petrus pun menunjuk uang itu dan bertanya kepada Safira, "Katakan padaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Safira tidak menyadari adik-adik bahwa Tuhan sedang memberikan dia kesempatan kembali untuk berubah pikiran ya, untuk menjawab dengan sebenar-benarnya. Tapi yang Safira ingat itu hanya perjanjian dengan suaminya saja ya, untuk berdusta. Karena itu Safira pun berkata, "Betul, itu seluruh uang yang kami dapat." Petrus berkata, "Mengapa engkau dan suamimu sepakat untuk mencobai Roh Kudus? Dengarlah, langkah orang-orang yang menguburkan suamimu sudah kembali. Mereka akan membawa engkau keluar juga." Setelah Petrus berkata demikian, Safira pun terjatuh dan meninggal seperti suaminya. Saat itu orang-orang yang muda yang baru saja mengubur Ananias pun kembali dan melihat Safira juga telah meninggal. Akhirnya mereka pun membawa Safira keluar ya, mengangkat mayatnya keluar dan menguburkannya juga di samping suaminya. Nah adik-adik, jadi kita hari ini belajar tentang apa nih? Oh Lause, kalau aku memberikan sebagian dari apa yang aku punya, berarti aku pasti mati ya? No ya adik-adik, bukan itu ya. Petrus memberitahu Ananias kalau dia nggak memberikan tanah miliknya ini, itu nggak masalah kok buat Tuhan ya, karena ini urusan kerelaan hati. Jadi Ananias bisa kasih, bisa juga enggak, balik lagi ya, dia itu rela, dia itu tulus atau enggak memberikannya kepada Tuhan. Nah adik-adik, tapi yang paling penting buat Tuhan adalah jangan berbohong ya. Tuhan paling gak suka sama yang namanya kebohongan ya. Tuhan benci banget sama kebohongan. Kebohongan itu adalah dosa yang sangat serius loh di hadapan Tuhan adik-adik ya. Jadi karena kebohongan aja
kebohongan itu bisa menghancurkan hidup kita. Jadi kalau adik-adik nih ya masih melakukan kebohongan, masih sering bohong sama mama, papa, atau sama Tuhan ya, sama Koko, Cece ya, sama Dede juga. Coba deh adik-adik ingat lagi ya. Udah berapa kali adik-adik mengecewakan hatinya Tuhan? Udah berapa kali ya Tuhan harus kecewa sama adik-adik? Tapi Lause, aku kan bohongnya cuman kecil, aku bohongnya kecil kok, bukan bohong yang gede. Ingat loh adik-adik, dosa itu gak ada kecil, gak ada gede. Sekalinya dosa adalah tetap dosa ya. Jadi gak ada yang namanya dosa kecil, dosa gede. Dosa ya tetap dosa di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik coba ya, kita mau untuk mengingat kembali ya. Dan kita juga mau untuk kedepannya, kita gak mau ya untuk berbohong lagi. Karena berbohong itu suatu dosa yang Tuhan benci. Nah adik-adik, meskipun Tuhan membenci dosa, tapi kasihnya Tuhan kepada kita itu jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Jadi adik-adik, Tuhan aja, Allah aja mengutus Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam dunia. Buat apa? Untuk menghancurkan kuasa dosa ya. Tuhan aja mau untuk menghancurkan kuasa dosa. Buat siapa? Buat kita loh adik-adik ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan kesalahan, adik-adik gak usah takut. Adik-adik bisa langsung kok datang kepada Tuhan. Adik-adik boleh langsung berdoa, cerita apa aja sama Tuhan ya. Kalau adik-adik jujur, adik-adik mengakui kesalahan adik-adik, ingat Tuhan pasti mengampuni adik-adik. Karena Tuhan sayang banget sama adik-adik ya. Jadi adik-adik jujur aja sama Tuhan akan kesalahan-kesalahan yang telah adik-adik buat. Nah, Tuhan Yesus itu bukan hanya mengampuni kita loh adik-adik ya. Tetapi Tuhan itu juga memulihkan hidup kita. Dan pastinya Tuhan akan tetap dan selalu mengasihi kita. Adik-adik ya. Oke, yuk kita sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau di siang hari ini kami boleh ya Bapa diingatkan kembali akan firman Tuhan, diingatkan kembali akan kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Mungkin seringkali kami masih sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami masih sering berbohong di hadapan Tuhan ya, berbohong kepada mama, papa, ataupun teman-teman kami ya, ataupun lause-lause ya, dan terlebih lagi berbohong kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong ampuni kami jikalau kami selama ini seringkali lupa ya Tuhan, bahwa Tuhan sangat begitu membenci dosa, Tuhan sangat begitu membenci kebohongan. Tapi seringkali kami anak-anak Tuhan masih melakukannya ya Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami, dan Tuhan tolong, Tuhan bantu ubahkan kami ya. Tuhan tolong bantu ubahkan hati kami sehingga kami boleh semakin lama semakin serupa dengan Tuhan, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif ya Tuhan ya. Tuhan, kami mau untuk belajar semakin hari semakin lama dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa memancarkan kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong ampuni kami dan pimpin kami dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada siang hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan tetap tolong pimpin kami, sertai kami sampai akhir ibadah supaya kami boleh tetap dengan sungguh mengikuti ibadah ini sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita udah mendengar firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita untuk memberikan apa yang kita punya, yang sebenarnya juga itu semua dari Tuhan. Ya, boleh minta tolong pada orang tua untuk boleh men-scan QR code kalau misalnya ada, atau bisa minta tolong pada orang tua untuk mentransferkan ke rekening gereja. Sambil melakukan itu, kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan.
Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, mari semuanya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan untuk kesempatan yang Kau terus masih berikan pada kami semua anak-anak-Mu untuk boleh terus menjadi anak Kristen yang sejati Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah ajar kami untuk mau dengar-dengaran padamu Tuhan, untuk mau semakin lama semakin taat kepadamu, agar kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Juga Tuhan, kami juga udah telah memberikan sedikit apa yang kami telah punya, yang awalnya itu daripadamu saja Tuhan. Dan Engkau yang tolong pimpin, Engkau yang pakai persembahan kami ini agar bisa membantu perluasan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang tolong pimpin setiap orang yang menggunakan dari pihak gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.